hari ini kami akan mendemonstrasikan kontekstual coaching dalam supervisi akademik. Saya Agustian, SD 50 Kaur, dan teman saya Argonawan Shah sebagai coach. Dan terakhir ada Tasman dari SMP Negeri 36 PKRK Kaur, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kaur, dan saat ini akan berperan sebagai coaching. Langsung aja, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Argun. Siang Pak Agustian. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi pra supervisi kita hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Argun? Alhamdulillah sehat Pak Agustian. Ya, baik. Jadi Pak Argun, tujuan kita pada sesi pra supervisi hari ini adalah untuk membantu Pak Argun untuk mempersiapkan sesi coaching bersama coachingnya nanti. Ada beberapa Ya, hal yang akan kita bahas, seperti ada kompetensi inti, nanti kemudian ada fokus strategi coaching yang ingin Bapak kembangkan, kemudian harapan dan ekspektasi yang Bapak akan lakukan atau yang akan kita lihat dari sesi coaching itu nanti ya, itu yang akan kita bahas. Baik, selanjutnya kita bahas pertama terkait dengan tentang kompetensi inti dari coaching. Jadi menurut Bapak, apa saja kompetensi inti yang penting untuk dimiliki oleh seorang coach itu, Pak? Baiklah Pak Agustian. Kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach itu, yang pertama dia harus hadir penuh pada saat coach itu. Kemudian mendengarkan secara aktif serta menggali apa yang ada pada coachnya, dan yang terakhir adalah dia harus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka. Begitu Pak Agustian. Oh iya. Jadi pada saat coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari beberapa kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang coach tadi, Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif Pak Agustian, sehingga nanti pada saat saya melaksanakan coaching itu bisa berjalan lebih efektif. Gitu Pak Agustian. Oh iya, bagus ya Pak. Nanti Bapak akan mengembangkan mendengar dengan aktif ya. Nah, saya area itu nampaknya Pak sangat penting dan efektif ketika dalam sesi coaching nanti ya Pak. Ya, Pak. Jadi terus dari sesi coaching nanti bersama coachee, apa yang ingin Bapak capai dalam sesi coaching tersebut Pak? Saya ingin mencapai beberapa hal dalam proses coaching nanti Pak Agustian. Yang pertama, saya ingin mengidentifikasi hambatan dan sumber daya daripada coachee tersebut. Kemudian yang kedua, mengembangkan rencana aksi yang konkret ya, yang akan dilaksanakan oleh coachee. Kemudian meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan yang diberikan oleh coachee tersebut. Begitu Pak Agustian. Oh iya, bagus ya Pak. Mudah-mudahan lah Pak nanti bisa tercapai pada pelaksanaan coaching nanti ya Pak. Selanjutnya berdasarkan fokus sesi coaching yang akan dilakukan nanti, strategi apa yang akan Bapak gunakan pada saat coaching itu nanti Pak? Strategi yang akan saya gunakan Pak Agustian supaya proses coaching itu bisa berjalan efektif. Yang pertama adalah pendekatan yang berpusat kepada coachee, di mana mudah-mudahan coachingnya kan tidak kaku, bisa nyambung, sehingga prosesnya bisa berjalan lancar. Kemudian nanti saya akan berusahakan untuk hadir penuh, merasakan apa yang hadir pada masalahnya yang di coachee itu. Kemudian saya akan mencoba untuk mendengarkan secara aktif apa yang menjadi permasalahan dari coachee. Kemudian saya akan mencoba nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sifatnya terbuka, sehingga coachee itu bisa menemukan jalannya sendiri, pembicaraan sendiri, yang tentunya akan kita bantu juga dari proses coaching itu. Begitu Pak Agustian. Iya, mudah-mudahan lah Pak, nanti luar biasa itu Pak. Mudah-mudahan nanti saat coachingnya bisa berjalan dengan baik ya Pak. Amin Pak Agustian. Selanjutnya Pak, apa harapan serta ekspektasi Bapak nanti terhadap sesi coaching itu nanti Pak? Harapannya dari proses coaching itu nanti bisa berjalan lancar, kemudian bisa membantu coachee dalam permasalahannya, sehingga dia bisa memecahkan masalah itu dan bisa meningkatkan atau mengembangkan pembelajarannya, terutama pembelajaran di kelas IPA, Christian. Ya,
luar biasa ini Pak. Luar biasa maksudnya strategi, kemudian harapannya. Mudah-mudahan lah nanti terkabul ya. Baiklah Pak, jadi mungkin sesi supervisi hari ini mungkin sudah cukup ya Pak. Nanti kita lanjutkan di setelah Bapak melaksanakan supervisinya bersama coach nanti ya Pak. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi Pak? Ya, mungkin di pelaksanaan Pak, mungkin pembelajaran atau pelaksanaan coaching saya itu akan saya laksanakan besok Pak bersama Pak Tasman sebagai coachingnya. Nah, Boleh Pak, boleh. observasinya. Nah, Jadi dari proses itu Bapak bisa langsung observasi kegiatan coaching saya. ya. Nanti saya akan observasi, saya akan amati. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ekspektasi yang Bapak harapkan tadi kan Pak. Amin Pak Gustian. Baik Pak, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak boleh silakan lanjut ke kegiatan coachingnya Pak. Terima kasih Pak Gustian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tasman. Apa kabar? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nih Pak. Ya, Pak Argun sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya di sore ini Pak Tasman. Iya, sama-sama Pak. Saya juga yang terima kasih nih Pak. Kita coaching sebentar Pak ya. Ya, dengan senang hati Bapak. Kamu pengen ngomongin apa di siang ini Pak Tasman? Ya, baik Pak. Ya, jadi saya ini kan tugasnya di SMP Negeri 36 PKLK Kaur Pak ya. Nah, jadi otomatis ya di sekolah saya ini tentu saja dengan berbagai karakteristik ya peserta didik saya. Nah, yang menjadi kendala saya adalah terutama untuk anak-anak baru nih Pak, ya anak baru kelas 7. Anak baru Pak ya? Iya, untuk anak baru kelas 7 yang baru masuk ini, mungkin mereka ada membutuhkan beradaptasi. Nah, tetapi ketika pembelajaran kami sudah berlangsung dalam 2 minggu ini, kok saya belum menemukan ada perubahan gitu dengan anak didik saya. Nah, jadi intinya Pak, saya ingin ngobrol dengan Pak Argun itu kira-kira ya saat ini itu saya seperti mulai kewalahan ya di dalam menghadapi berbagai karakteristik anak didik saya yang kayaknya agak sulit ya untuk dikondisikan seperti itu Pak. Oke, kamu sekarang lagi ada masalah ya dengan karakter siswa baru, apalagi PKLK itu sekolah berasrama Pak Tasman ya? Iya, betul sekali. Di SD-nya apa di SMP-nya Pak? Saya di SMP-nya Pak. Oke Pak Tasman, karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Pak Tasman dapat di akhir percakapan singkat kita ini Pak Tasman? Ya, jadi saya itu berharapnya Pak dengan adanya saya melakukan coaching dengan Pak Argun pada siang hari ini, tujuan saya itu mudah-mudahan nanti ya dengan adanya percakapan ini saya bisa menemukan gitu loh Pak, menemukan ya sebuah strategi ataupun juga hal yang terbarukan ya terkait dengan bagaimana saya nanti tetap mampu untuk bisa mengkondisikan peserta didik saya di dalam pembelajarannya tersebut. Nah, seperti itu Pak. Oke Pak Tasman. Jadi strategi ya sebagai bagaimana nanti siswa itu bisa karakteristik dan karakternya itu bisa terkondisi Pak Tasman. Oke. Iya. Buat Pak Tasman, seperti apa gambaran karakteristik siswa itu sekarang? Nah, jadi begini Pak. Jadi anak-anak kami khususnya yang kelas 7 Pak ya yang saat ini di mana ya memang kita ketahui bersama sebenarnya memang merupakan ya siswa-siswa yang dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda ya, baik itu latar belakang keluarganya, latar belakang sosial, kemudian juga pada hal-hal yang lain yang memang mereka itu sebenarnya membutuhkan sebuah perhatian yang khusus. Nah, jadi saya itu artinya ketika di dalam pembelajaran itu ya saya sudah berusaha gitu loh Pak, bagaimana saya menampilkan ataupun juga memancing ya anak didik saya ya untuk mereka bisa kondusif ya, kemudian untuk mereka bisa mengikuti apa yang saya ajarkan, tentunya dengan berbagai strategi gitu Pak yang sudah saya lakukan. Namun di dalam beberapa pertemuan yang sudah saya lalui ya bersama mereka di dalam pembelajaran, kok kayaknya perubahan signifikan itu belum gitu loh Pak. Nah, oleh karena itu inilah sebenarnya ya saya menganggap perlu seperti itu Pak untuk mungkin berbincang-bincang dengan Pak Argun. Ya mudah-mudahan nanti ya dengan adanya coaching ini saya terinspirasi nih ya untuk menggali lebih jauh seperti itu ya terhadap apa yang kira-kira akan saya lakukan gitu loh Pak. Oke Pak Tasman, kalau sekarang melihat karakter siswa yang seperti itu, apa yang Bapak Tasman lakukan, reaksi Pak Tasman yang sekarang terhadap siswa itu dengan karakter awal mereka? Ya,
kalau melihat karakter awal mereka ya, istilahnya ya saya menyadari bahwa ya memang mereka, saya berusaha mempelajari, oh kayaknya anak-anak saya ini mereka melakukan hal-hal yang kurang memperhatikan, kemudian juga keributan-keributan kecil. Ya saya betul. kayaknya memang mereka ini ya membutuhkan perhatian saya kayaknya ya. Kadang-kadang betul perhatian Pak Tasman ya. Nah, jadi dengan ya adanya hal tersebut ya mungkin ya saya akan kembali dalam arti kata ya mencoba hal-hal yang lain seperti itu Pak. Bagaimana saya mampu mendekati mereka mungkin ya secara individual ya menggali mungkin dari apa yang ada di setiap karakteristik anak didik saya, sehingga pada akhirnya nanti mudah-mudahan ya saya mampu menemukan gitu loh Pak, ya menemukan dalam arti kata hal apa yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk bisa membuat mereka ya menjadi semakin kondusif dari hari ke hari ketika mereka belajar begitu Pak. Oke Pak Tasman. Jadi sudah tergambar tadi ada beberapa rencana yang akan dilakukan oleh Pak Tasman. Ada pertama tadi apa tadi Pak Tasman? Ya, 1, 2, 3 tadi ya rencananya. Melakukan pendekatan individu salah satunya tadi Pak. Oke. Ada beberapa tadi Pak Tasman. Ya. Itu dulu mungkin rencananya Pak Tasman. Sekarang kapan nih jadwal kegiatan yang terdekat yang bisa dilakukan Pak Tasman, mungkin dalam minggu ini atau minggu depan ada jadwal pembelajaran atau seperti apa? Ya, jadi rencananya Pak, ya ini akan saya lakukan insya Allah nanti di hari Senin gitu Pak. Ya karena memang kebetulan di hari Senin itu ya saya ada jam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7A itu di jam pertama setelah upacara. Jadi saya akan coba ya nanti lakukan Pak dengan berbagai hal mungkin yang baru ya yang bisa saya cobakan, dan mudah-mudahan itu nanti ya bisa menjadi sebuah pencerahan ya buat saya untuk menemukan atas kewalahan saya itu gitu loh Pak. Oke Pak Tasman. Ya. Siapa yang bisa bantu Pak Tasman dalam kegiatan ini nanti Tasman? Ya kalau untuk di dalam hal ini Pak, ya saya akan mencoba mungkin nanti berkoordinasi dengan guru BK-nya Pak. Ya jadi kayaknya guru BK itu adalah salah satu teman sejawat yang mungkin bisa saya ajak kerjasama ya untuk menggali ini, karena memang mereka punya basic ilmunya gitu loh Pak. Oke Pak Tasman, ya, di titik ini apa yang dapat kamu yang kamu dapatkan dari percakapan kita ini Pak Tasman? Ya, dari awal. Baik Pak, dari percakapan kita ini ya tentu saja saya bisa menemukan bahwa pertama saya akan mencoba ya terus melakukan sebuah pembaharuan ataupun juga trik-trik yang baru ya di dalam berbagai upaya saya untuk menciptakan ya kondusivitas ya terhadap pembelajaran saya di kelas 7 terutama begitu Pak ya, dengan melihat ya berbagai karakter tentunya yang melekat ya pada peserta didik saya. Nah kemudian dari percakapan singkat ini ya saya semakin yakin gitu Pak, saya semakin yakin bahwasanya apa yang ada ya dalam diri peserta didik saya yang saya keluhkan selama ini ya itu tadi saya menilainya ya menjadi sebuah keinginan mereka untuk senantiasa saya perhatikan, dan itu mungkin yang belum saya lakukan, sehingga nanti untuk kedepannya hal ini tentunya akan menjadi sebuah catatan termasuk juga strategi saya yang akan saya lakukan ya dengan mereka di dalam kelas ya, dan mudah-mudahan harapannya ya mereka sedikit demi sedikit nanti akan tersentuh ya hati mereka ya untuk mulai menimbulkan bahwasanya ketika pembelajaran saya harus begini ya, sehingga nanti dengan adanya itu secara berangsur-angsur ya pembelajaran saya akan menjadi kondusif. Nah terakhir nih Pak, jadi yang terakhir ya saya dapatkan dari percakapan kita ini ya saya semakin ya terinspirasi bahwa dengan adanya coaching ini ya saya terpikir bahwasanya saya membutuhkan kerjasama dengan guru BK yang mana memang mereka memiliki basic keilmuannya untuk itu. Ya, jadi harapannya Pak, mudah-mudahan dengan semua ya inspirasi yang kayaknya mulai muncul ini ya akan mampu meningkatkan meningkatkan efektivitas saya terhadap keluhan yang saya sampaikan dengan Pak Argo pada sore ini. Ya begitu Pak. Oke Pak Tasman, luar biasa sekali Pak Tasman. Ya, siap. Baiklah Pak Tasman, terima kasih banyak ya atas waktunya Pak Tasman. Minggu depan kita tunggu ceritanya perkembangan terbaru dari kegiatan Pak Tasman. Demikian Pak Tasman ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik, Pak Argun. Ya, Pak Gustian. Jadi tadi sudah melakukan sesi coaching ya sama coachingnya Pak Tasman tadi ya. Pak Tasman, Pak, ya. Iya ya. Jadi tadi saya sudah mengamati nih hasil dari coachingnya Pak Argun bersama Pak Tasman tadi kan. Jadi Ya, menurut Pak Gustian. Pak Argun, bagaimana Pak Argun menilai sendiri dari performanya dalam kompetensi coaching tadi? Gimana? Begini Pak Agus, saya tuh kalau pelaksanaan coachingnya tuh di observasi, Ya. agak-agak grogi gitu Pak Agus. Nah, tapi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan alurnya Pak Agus, sehingga apa yang ada masalah pada coaching itu bisa kita gali dan bisa ada solusi dari permasalahan tersebut. Ya, ya. Apalagi yang supervisinya Pak Agus. Dari hasil pengamatan tadi kan, saya mengamati ya hasil observasi coachingnya Pak Argun tadi. Saya akan sedikit menilai hasil dari Siap, siap. saya ya. Boleh ya Pak? Boleh. Jadi saya mengamati tadi hasil dari coachingnya Pak Argun sama Pak Tasman tadi sudah cukup baik ya, di mana Pak Argun sudah melakukan kompetensi penting sebagai coach situ, di mana mendengar secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian kondisinya tadi sudah diberikan ruang yang nyaman tuh ya, sehingga Pak Tasman bisa mengeluarkan ide-idenya dan apa yang menurut Pak Argun sendiri bagaimana dari ketiga kompetensi ini kan tadi Pak Argun menilai. Bella Pak Gustian, tadi pada saat proses code saya berusaha pertama itu untuk hadir penuh Pak Gustian. Bagaimana saya istilahnya dengan Pak Tasman itu chemistry-nya masuk seperti itu. Ya. Dan kemudian kita coba untuk mendengarkan secara aktif masalah-masalahnya, kemudian bisa mengidentifikasinya. Yang selanjutnya itu kita mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terbuka sehingga dia bisa mengeksplor apa yang sebenarnya potensi ataupun apa yang dimilikinya itu sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana dia itu sebenarnya butuh teman curhat yang bisa menatah kembali apa potensi yang ada pada dirinya. Jadi proses itu Pak Agustian, mudah-mudahan proses coaching saya tadi berada pada nilai minimal itu angka 8 lah Pak Agustian ya. Kiraan saya 8 atau 9, karena kalau 10 itu nampaknya agak kesempurnaannya itu Pak Agustian. Iya. Ya. Jadi saya senang mendengarnya Pak dari itu. Tapi di sini saya melihat tadi dari hasil coachingnya, saya observasi, saya lihat masih ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. Mungkin akan lebih baik lagi kan ketika kita kembangkan seperti itu kan. Iya. Saya melihat tadi dari hasil dari coachingnya ada beberapa hal sepertinya Bapak begitu cepat memotong pembicaraannya coach ya. Dan langsung memberikan pertanyaan baru. Di situ tadi saya lihat ada beberapa kejadian seperti itu Pak. Itu bagaimana menurut Bapak sendiri kan? Oke Pak Gustian, jadi terlalu cepat ya dalam memberikan, mungkin seperti ini. Saya tuh hadir dari kebiasaan tuh agak kurang sabaran Pak Gustian. Iya. Jadi saya pada saat ini menemukan seorang coach yang dia gimana? Argumentasinya bagus, pemaparannya luas. Jadi kalau nggak cepat-cepat dipotong, jadi lama nanti orangnya. Iya, betul. Apalagi Pak Tasman itu argumentatifnya luar biasa. Saya lihat tadi ya dari proses coachingnya, dia sebenarnya dia orangnya brilian, tinggal bagaimana menggalinya. Seperti itu Pak Gustian. Jadi kalau pikiran saya seperti itu, ini kalau nggak saya agak sedikit dipotong, ini coachnya bisa kalah ini. Iya betul. Jadi seperti itu ya. Iya. Jadi Pak Argun, dari diskusi kita siap. hari ini, apa kira-kira yang sudah terbayang oleh Pak Argun sendiri untuk meningkatkan performa? Di area mana kira-kira yang perlu ditingkatkan dari observasinya, coachingnya Pak Argun bersama Tasman tadi? Oke Pak Gustian, jadi dalam melihat proses coaching saya, betul apa yang telah saya sampaikan di pra-observasi Pak, dan itu timbul di umpan balik Pak Agustian di tahap 3 ini. Nah, jadi makanya saya mengangkat, saya tuh harus menjadi seorang pendengar yang aktif, Pak Gustian, sabaran. Buktinya tadi kan, saya
agak kurang sabaran, masih juga terjadi. Saya agak lebih cepat memberikan pertanyaan, memotong proses coaching. Seharusnya itu kan harus lebih bersabar dan lebih intensif mendengarkan dari coach itu. Nah, jadi saya terima kasih kepada Pak Gustian yang telah memberikan masukan tentang hal itu. Mudah-mudahan saya bisa menata kembali, memperbaiki kembali proses coaching saya, terutama di mendengar aktif. Nah, mudah-mudahan juga di kompetensi-kompetensi saya juga ada pengembangan yang signifikan, Pak Gustian. Seperti itu. Jadi kira-kira kapan nih rencana menerapkan kompetensi tersebut? Kapan? Jadi kalau proses di Pak Tasman tadi itu beliau hari Senin depan, Pak Gustian. Nah, jadi mudah-mudahan dari proses Pak Tasman kita ada komunikasi, ada cerita lanjut, mendengar perkembangan dari Pak Tasman. Nah, jadi Selasa, kira-kira hari Kamis lah Pak Gustian, saya berharap kita bisa bincang kembali terkait hasil dari coaching saya kepada Pak Gustian, bagaimana tindak lanjut ataupun nanti proses-proses yang berikutnya. Ya, baik ya. Semoga nanti bisa berjalan baik lagi ya, Pak. Ya. Siap, Pak. Jadi sangat bagus dari apa yang disampaikan Pak Agun bisa menjadi inspirasi juga bagi saya ini, Pak. Nampaknya ini, Pak. Jadi saya akan mencatat semua hasil dari pengamatan ini dalam form supervisi akademik saya ya, Pak. Terima kasih kerjasamanya, Pak. Sebagai penutup, apa yang ingin Bapak sampaikan kira-kira, Pak, dari proses supervisi ini, Pak? Baiklah Pak Gustian, jadi dari proses supervisi itu sangat dibutuhkan oleh kita sebagai seorang pendidik, karena dengan supervisi, dengan kolaborasi bersama kita mari bersama-sama mengevaluasi, merefleksi apa yang semestinya kita lakukan di dalam proses pembelajaran, baik itu proses pembelajaran itu sendiri ataupun mungkin interaksi kolaborasi kita dengan guru ataupun dengan antar kepala sekolah dengan guru, sehingga dengan makanya supervisi itu sangat penting. Sehingga dengan itu tujuan-tujuan pembelajaran, target-target pembelajaran itu akan bisa berjalan secara baik. Seperti itu Pak Gustian. Iya. Oke. Ya baik, sama-sama Pak. Semoga berhasil nanti ke depan kita bisa meningkatkan lebih baik lagi ya Pak. Jadi Amin. kita akhiri ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya Pak Gustian. Terima kasih banyak Pak Gustian. Ya sama-sama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.